Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini untuk semuanya. Baik, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan mulai praktek membuat tabel sederhana dengan berbekal materi pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Nah, karena itu kita langsung saja kita buka file ya. Contohnya kita buka file yang sudah berisi tabel. Nah, kita lihat di sini sel yang digunakan bisa kita hitung dari jumlah kolom dan baris yang kita pakai ya. Di sini kolom yang terpakai, lihat dari A sampai G. Berarti A, B, C, D, E, F, G, 7 kolom. 7 kolom A sampai G. Sedangkan untuk baris 1 sampai 18 itu yang area lembar kerja yang digunakan untuk membuat tabel ini ya, tabel ini. Jadi jumlah selnya berapa nih? Jumlah sel seluruhnya kalikan saja. Nah, coba dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, kita hitung, simpan kursor di sel mana aja, kalikan 7 kali 18 gitu ya. Ingat, untuk rumus formula harus pakai sama dengan 7 kali ya, operator kali adalah bintang ya, bintang. Nah, bintang asterik yang ada di tombol angka 8 bersama dengan itu ya. 7 kali 18, 7 kali 18, enter. Nah, sama dengan 126 sel. Jadi kalau kita lihat ini ya, untuk tabel ini, untuk latihan ini kita hanya menggunakan area ini 126 kotak, 126 sel ya, yaitu kolom A sampai G dan baris 1 sampai 18. Nah, kita lihat di sini tabel yang kita buat latihan. Misalkan kita akan membuat daftar peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Cililin. Nah, itu ada judul, kita simpan di baris pertama ya. Nanti judulnya harus tersimpan di tengah-tengah sel antara A sampai G. Terus baris kedua, tahun pelajaran 2019-2020 misalkan gitu ya. Baris ketiga ini kosong, kita kosongkan. Untuk jarak, baris 4 dan 5 itu untuk judul tabel, kita lihat 4 dan 5 ya. Terus 6 sampai 18 sampai 17 itu untuk nama kelas ya, nama kelas. Dan yang ke-18 itu untuk jumlah, nanti untuk posisi jumlah peserta didik tiap laki-laki perempuan, laki perempuan keseluruhan, kira-kira begitu ya. Nah, terus yang kita lihat di sini, jadi dari 126 sel ya, kotak yang akan kita gunakan, kita lihat nanti ada pekerjaan kita merubah lebar kolom. Tuh, A ya, jadi hanya untuk nomor, jadi menyempit. B ya, cenderung tetap, ini kita lihat berapa nanti. C, D, E, ini kita beri lebar yang sama. F, G, lebar kolom yang sama juga. Jadi ini nomor, kelas, ini jumlah peserta didik. Di bawahnya ada laki, perempuan, ini laki plus perempuan. Ini nama wali kelas, nama ketua kelas. Ya, ini nama kelasnya. Nah, seperti ini kita akan buat tabel. Nah, yang perlu diperhatikan ketika membuat tabel, nah kita harus tahu dulu apakah tabel ini kita buat hanya sekedar untuk database tersimpan di komputer, ataukah nantinya akan dicetak, di print out. Nah, seandainya hanya berupa database yang tersimpan di komputer, hanya diperlukan datanya saja, penyimpanan datanya saja, mungkin kita tidak perlu terlalu pusing dengan mengatur lebar kolom
nomor berapa, lebar kolom kelas berapa gitu ya. Nah, itu tidak perlu dipikirkan karena tidak akan dicetak. Namun ketika akan dicetak, di print, nah kita harus mempertimbangkan lebar kolom itu sehingga proporsional di kertasnya nanti seperti apa. Umpamanya ini. Nah, latihan ini kita arahkan nanti untuk dicetak di kertas A4 misalnya. A4 ini udah disetting ya. Nanti kalau kita lihat page layout, size. Nah, di sini ini yang terpilih A4 ya, paling atas A4 210. Nah, gini. Nah, sehingga kita harus memperhitungkan itu. Jangan sampai nanti ini outside melebihi lebar kertas misalkan ya, ataupun panjangnya nanti ini. Nah, untuk melihat misalkan ini yang sudah jadi ya, yang sudah jadi, coba kita lihat mau di print oleh kita. Bisa dengan langkah singkat, tekan tombol CTRL dan huruf P ya. CTRL jangan dilepas, tekan P. Mau ngeprint, nah kelihatan ini ya setupnya, layoutnya di kertas seperti apa. Nah, seperti ini. Ini jadi masih bersisa di samping kiri ya. Di kiri, margin kanan ada. Nah, jadi ini semua bagian dari tabel yang akan kita buat itu ada ya, masuk di kertas ini. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat tabel. Tapi sekali lagi, seandainya cuman untuk database saja itu yang tersimpan, tidak akan di print ya, jangan terlalu pusing dengan pengaturan lebar kolom tiap judul tabel ini. Nah, itu ya, jadi kita kenapa ini diatur. Nah, sekarang begini, lihat ada materi baru nanti yang akan kita temui di latihan di pertemuan 3 ini. Pertama ini, kita lihat judul tabel di baris pertama A sampai G ya. Itu setelah lebar kolomnya kita sesuaikan ya, lebar kolom kita sesuaikan ini. Kemudian ini posisi tulisan ini ada di tengah di antara A dan G itu ya, ada di tengah. Dan ini sudah jadi satu ya, merge, digabung, di merge. Yang kedua juga sama, ada judul tahun pelajaran 2019-2020, itu posisinya di tengah kolom A sampai G, di tengah ya. Nah, terus yang perhatikan juga ini 45 sel, kita lihat sel, berarti sel A4 dan sel A5 itu bergabung jadi satu, sudah digabungkan, merge ya, di merge. Dan ada tulisan NO nomor persis di tengah kolom, di tengah vertikal baris ya, di tengah kolom, di tengah baris yang telah digabung. Tulisan kelas juga sama, itu ada di sel B4 dan B5. Ini sudah digabung, kita menggabungkan sel B4 dan B5, dan ada tulisan kelas persis di tengah kolom dan di tengah baris yang telah digabung. Nah, untuk berikutnya ini C, D, E. Lihat baris 4. C4 berarti ini D4, E4 ini sudah digabung jadi satu dan diberi judul jumlah pesdik yang posisinya di tengah. Sedangkan di bawahnya ini tidak digabung, C5 untuk L, D5 untuk P, E5 untuk L tambah P. Ya, tiap kelasnya. Yang F nih, F4, F5 sama. Dia digabung, F4 dan F5 ke bawah digabung dan diberi judul nama wali kelas yang posisinya di tengah kolom dan di tengah baris yang sudah digabung. Sama untuk G4, G5 juga sudah digabung dan tulisannya tepat di tengah sel gabungan ini. Nah, jadi ada latihan kita nanti banyak menggabungkan beberapa sel, baik ke samping, ke arah horizontal, ataupun
ke arah vertikal, ke bawah. Jadi kalau ke bawah menggabungkan baris, ke samping berarti menggabungkan kolom ya. Nah, itu yang ini. Nah, baik, untuk latihan ini kita cobakan di sini. Ini contohnya sengaja disimpan di sheet 1 ya, supaya kita bisa melihat ke sini. Nah, kita untuk latihan yang baru, karena kita sudah tahu sheet kemarin, sheet dalam satu workbook bisa ditambah sesuai dengan keinginan kita. Nah, contoh di sini ada sheet 1 sudah berisi contoh ini ya, contoh tabel yang akan kita buat. Nah, untuk latihannya kita tambahkan sheet baru supaya tidak perlu menggeser. Kalaupun kita buat di bawahnya, nanti kita geser gitu ya mouse-nya. Nah, udah aja kita buat di sheet yang baru aja. Ini ada tanda plus ya, tanda plus, ini tambah, klik. Nah, masuk ke sheet yang masih kosong. Jadi ada namanya sheet 2, sheet 1, sheet 2. Dengan materi pelajaran pertemuan pertama, coba ganti nama sheet ini ya. Kita lihat, klik kanan pada sheet ini, klik kanan, pilih rename, kita beri nama apa, contoh ya, contoh. Nah, itu. Sedangkan untuk sheet 2 nya kita beri nama juga sama, klik kanan, rename, namanya apa ya, contoh. Kita latihan aja ya, latihan. Nah, seperti ini. Ini ada sheet yang masih kosong, sedangkan sheet 1 udah kita ganti namanya jadi contoh. Nah, coba ikuti ininya. Untuk membuat tabel seperti ini sel kolom ya, kolom A untuk nomor, karena di sini untuk contoh misalkan kita hanya akan menginput data nama kelas 10 saja di sini, kelas 10 yang jumlahnya ada 12, yaitu 1 kelas bahasa, 10 bahasa, 3 kelas IPS, dan 8 kelas MIPA. Jadi jumlahnya 12 kelas. 12 kelas ya. Nah, sehingga nomor urutnya juga hanya sampai 12 itu. Nah, baik, untuk ini pertama yang kita lakukan, jadi kalau kalian sudah tahu nanti trik-triknya seperti apa, ini membuat tabel ini awalnya bisa berbeda ya. Awalnya pasti bisa berbeda apa dulu yang dikerjakan gitu. Nah, tapi untuk pertama kali ini kita ubah dulu lebar kolom A sampai G sesuai keperluan. A untuk nomor ya. Nah, ini jadikan 4 saja, 4. Masuk ke sheet latihan. Ingat materi yang telah kita pelajari di pertemuan pertama, kita perbesar tampilannya. Ini dengan ada di kanan bawah ada plus, klik plus, nah supaya lebih nampak. Nah, klik kanan di kotak A. Di atasnya di kotak, klik kanan, muncul column width, ketikkan angka 4, kemudian OK. Nah, sudah jadi 4. B untuk nama kelas kita jadikan 10 saja, nanti bisa kita ubah-ubah ya kalau nggak pas. 10, klik kanan, column width, ketikkan 10, OK. Nah, ini untuk nama kelas. Terus lihat contohnya untuk C, kolom C, D, E, itu lebar kolomnya sama 5 kebetulan. 5 ya. Jadi sekaligus aja kita ubah, jangan satu-satu penghamburan tenaga. Klik C di kotak C, jangan dilepas mouse-nya, tekan, geser 2 kali, C, D, E. Nah, setelah terblok baru klik kanan pada blok ketiga ini, ketiga kolom ini, kemudian column width, ketik angka 5 dan OK ya. Nah, ini lihat contoh, klik lagi sheet contoh, klik. Ini untuk nama wali kelas dan nama ketua kelas F dan G, ini juga sama, lebarnya sama, kita beri 26 misalkan 26 ya.
Jadi untuk F, klik F, jangan dilepas, geser ke G sekalian aja. Klik kanan, column width, kemudian kita ketik 26. Oke. Nah, kita sudah sekarang merubah lebar kolom yang kita perlukan, yaitu A sampai G. Tadi ya, untuk latihan ini 4, B 10, C, D, E 5, F dan G 26. Ya, lanjutkan ya, itu ya, merubah itu. Tinggi baris biarkan saja, tinggi baris jangan dulu dikotak-atik ya, ini. Nah, pertama gini, kita akan memberi judul di baris pertama. Nanti posisinya harus di tengah A sampai G. Nah, perhatikan, coba ketik, jangan ada yang berkedip. Jangan ada yang bernapas. Boleh ya, bernapas boleh, nggak apa-apa. Coba lihat ini. Kita ketikkan judul di A, itu judulnya tadi adalah daftar peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Cililin. Daftar peserta didik ya. Nah, untuk memperoleh posisi yang di tengah ini, penulisan harus di yang paling awal, yaitu di A1 di sini. Penulisannya di sini. Jadi jangan di B, di C ya, di A1 di sini. Di baris 1 dan di A. Kita tuliskan judulnya tadi, kita tulis data peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Cililin. Enter. Nah, posisi masih seperti ini kan? Posisinya dia dari sel A1 tentu pasti karena panjang menembus B, C, D, E, bahkan sampai F. Nah, untuk memformat seperti ini, di tengah seperti ini, jadi kita klik ya, kita klik bolak-balik, klik contoh, klik latihan, klik contoh, klik latihan. Nah, lihat ininya. Di blok A sampai G di blok. Caranya klik mouse di sel A1, jangan dilepas, mouse-nya tahan, geser sampai G. Nah, udah geser sampai G, kita mengambil sekarang bisa beberapa cara juga. Kita ambil cara prosedural aja di sini, di klik submenu di home ya. Di kita masih menggunakan menu-menu yang ada di submenu home. Home, kemudian cari di sini ada di alignment, ada merge and center. Merge and center biasanya hanya ikonnya saja itu ada kotak panah kiri kanan gitu ya. Huruf A panah kiri kanan atau ada tulisannya merge center. Dari merger ya, merge. Nah, ini ya, jadi sekali lagi sudah di blok, di home cari ada merge and center, tinggal klik. Nah, maka artinya dia memerger, menggabungkan kolom A1 sampai G1. Itu di merge and center dan posisinya di tengah kolom. Di tengah kolom ini. Ya, merge and center. Nah, seperti itu. Nah, kita ulangi judul yang baris kedua, tahun pelajaran 2019-2020. Jadi sama, penulisan di paling kiri, berarti di A2. Karena A1 udah ya untuk judul ini. A2, tuliskan tahun pelajaran 2019 garis miring 2020. Enter. Nah, biarkan posisi seperti ini dulu, menembus ya sampai D, ketengahkan kayak tadi, coba blok ya. Berarti dari awal di A2, klik, tempatkan kursor di A2, klik mouse ya, klik kiri, klik mouse jangan dilepas, geser sampai G2. Nah, seperti ini. Jadi kita memblok sel A2, B2, C2, D2, E2, F2 dan sampai G2. Nah, sudah ini cari yang tadi sama home, merge and center. Klik.
Nah, seperti ini, jadi posisinya tepat di tengah. Walaupun ini lebar kolom A, B, C, D, E, F, G beda-beda, dengan submenu Merge and Center, maka posisi tulisan ada di center, di tengah kolom itu. Dan ini sudah di merge, digabung ya. Nah, udah seperti itu. Baris ketiga kosongkan. Itu hanya untuk estetika aja. Baris ketiga jarak. Kita memberi jarak ya. Nah, judul tabel, kita lihat judul tabel ini ada di baris 4 dan 5. Judul tabel ini menggunakan dua baris, baris 4 dan 5. Dengan pengaturan seperti ini. Tulis nomor, berarti NO nomor ada di A4 dan A5. Persis di tengah. Demi keindahan saja sebetulnya. Kalaupun posisi ini di sudut kanan bawah, di kanan atas, nggak berpengaruh kan kepada tabel. Namun ini hanya estetika saja ya. Jadi penempatan kenapa harus di tengah. Jadi kalau umpamanya udah aja di sini di bawah gitu ya, atau di atas gitu, itu atau nempel di gini, nah itu nggak apa-apa. Nah, tapi itu hanya tadi sekali lagi estetika ya, dari keindahan estetika tabel. Ya baik, ini lihat 4 dan 5. Sekarang tulis dulu NO nomor, itu nomor di baris 4, maaf, untuk nomor di tempat di sel A4 dan A5. Klik ke sheet latihan A4 dan 5 ya. Nah, caranya gini, boleh digabung dulu atau nulis supaya kelihatan, mending nulis dulu langsung. Kita tulis judul yang akan diberikan di sini adalah nomor NO. Nah, ini masih menempati sel A4 ya, A4. Nah, caranya lihat cara menggabungkan supaya di tengah ini klik ya di blok A4 dan A5. Caranya udah tahu. Klik dulu di A4, jangan dilepas mouse-nya, geser ke bawah A5. Nah, udah, baru cari yang tadi home, merge and center. Klik. Nah, maka ini sudah digabung, tetapi ini sudah center secara kolom, sudah tengah secara kolom, tapi belum center secara baris. Secara baris. Nah, untuk mengetengahkannya ini ada di atas tadi. Ini di atas, ini untuk ini yang bawah untuk nih di alignment masih dengan satu grup dengan merge center. Ini ada garis-garis untuk memformat posisi teks pada sel. Ini yang bawah adalah ini pengaturan center untuk kolom. Nah, sedangkan untuk baris yang atasnya nih, tengah secara baris, klik yang atas. Nah, jadi dia di tengah kolom, tengah baris. Ya, kita ulangi hal yang sama. Untuk judul kelas itu B, lihat B4 dan B5. Kita perbesar dulu tampilannya supaya lebih jelas. Nah, gini. Nah, lihat ya. Untuk judul B4, B5 udah di merge kayak ini, kayak nomor, digabung dan diketengahkan. Nah, sambil latihan, walaupun ini bisa di copy langsung sebetulnya karena sama, tapi kita gunakan hal yang tadi, kita ulang-ulang supaya ingat ya. Coba kita masuk ke latihan B4. Boleh tulis dulu di B4. Ini judul tabelnya adalah kelas atau nama kelas ya, boleh kelas saja ya. Kelas ini posisinya di B4, biarkan dulu. Nah, sama kayak tadi, gabungkan B4 B5, blok, klik di B4, tahan, geser ke B5, ngeblok, merge and center, merger, gabung, merge and center, sudah bergabung tapi sudah tengah center secara kolom, belum center secara baris. Cari yang atas ini ya. Nah, di atas ini center baris. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini CDE, ini C4, D4, E4 yang digabung sekarang, bukan ke bawah, bukan menggabung baris tapi menggabung kolom. CDE, coba kita klik sini. Sama kayaknya ya. Ini judulnya tadi apa? Judul tabelnya jumlah pesdik, jumlah peserta didik. Nah, boleh tulis duluan. Jumlah pesdik. Enter. Nah, posisinya kalau kita lihat ini tidak di tengah CDE ya.
Nah, walaupun tadi nggak apa-apa sih lah, yang penting kebaca gitu ya. Nah, tapi untuk estetika tabel sekali lagi, oh maaf, bukan yang bawah nih, salah. Yang di atas harusnya ya. Kita ulangi aja di sini. Jumlah C4, D4, E4 ini. Jadi sini jumlah pesdik. Nah, di sini sama ya. Coba sekarang kita gabungkan, kita merge. Di awal C4, tahan, geser ke C5, ke D4, E4. C4, D4, E4, baru di merge. Nah, dia sudah di tengah ya. Otomatis kan kolom aja nih. Posisinya di tengah kolom C, D, E. Di bawahnya kita beri laki-laki dengan L, kemudian D5P dan E5 L tambah P. Nah, seperti itu. L tambah P. Nah, lihat posisi penulisan. Ini data, kalau kita ingat lagi, tipe data ada label, ada value, ada formula. Ini tipe data yang dimasukkan semuanya ini label teks ya. Kita baru tipe data label atau teks di pertemuan 1. Dan lihat ketika kita menuliskan data tipe data label, maka awalnya dia selalu nempel di kiri sel ya. Sebelum kita atur L, lihat nempel cuma 1 karakter, dia nempel di sebelah kiri sel. P juga, L plus P juga di kiri. Nah, estetika tabel ketengahkan saja. Caranya blok, jangan satu-satu, ketiganya ya, supaya sekaligus karena sama, kita akan ketengahkan ini di tengah sel. Jadi L ada di tengah sel C5, P di tengah sel D5, L plus P di tengah sel E5. Karena sudah di blok, tinggal kita cari ini tengah kolom ya. Masih di home yang tadi, di home ini yang bawahnya center kolom. Kalau yang atas tadi baris ya. Nanti berulang-ulang nanti kita ingat ini. Nah, posisi udah di tengah sel. Nah, sama, ulangi lagi. Sekarang untuk nama wali kelas. Nama wali kelas dia menempati sel F4 dan F5 yang sudah digabung tuh. Ini posisinya di tengah. Jadi persis kayak tadi kita membuat nomor dan kelas. Jadi nama wali kelas ya, supaya sama. Boleh di sel F4 dulu, di atas F4 tuliskan nama wali kelas. Nama wali kelas, enter. Biarkan posisi awalnya seperti ini. Gabungkan blok F4 dan F5, menggabungkan baris 4, baris 5, F4, F5 ya, merge. Nah, merge and center, biarkan nempel di bawah center sel kolom, belum center sel baris yang di atas ini, di atas kolom ya. Nah, di atas klik, nah dia di tengah itu ya. Jadi ini ada posisi ini tuh, lihat untuk baris ini ada atas tuh, berarti dia nempel di atas ya. Kalau memang kita menginginkan begini, ini center, ini bawah, bottom, center, top. Nah, kita kesenterkan aja ya. Jadi untuk kolom, kalau kolom berarti left, kiri, center, right, kanan tuh ya. Left, center, right, kanan. Jadi kita tempatkan di tengah kolom. Kalau baris ya, berarti baris tuh posisinya top, atas, center, and bottom, bawah. Nah, kita tempatkan di center. Nah, gitu ya. Itunya. Yang terakhir, judul tabel yang paling kanan di G4 dan G5. G4, G5 nih, lihat, gabungkan G4 dan G5. Nah, untuk nama ketua kelas, jadi sama dengan tadi wali kelas. Jadi tinggal kita ketikkan di G4 dulu. Nama ketua kelas. Enter. Nah, sudah di enter. Label
nama ketua kelas ini ya tersimpan di G4. Kita gabungkan G4, G5 blok, merge and center, klik ya. Ini belum center secara baris yang atas, klik. Nah, itu sekarang judul sudah dibuat semua. Jadi seperti ini ya, persis. Judulnya sudah dibuat. Nah, nomor kelas, jumlah peserta, L, P, L plus P, nama wali kelas, nama ketua kelas. Nah, ini. Nah, sekarang supaya kelihatan tabelnya, ada submenu baru yang dipakai untuk memberi garis. Nah, kalau kita lihat garis yang sama ini ya. Ini lihat dari judul tabel garis sampai ke 17 ini sama ya. Beri garis semua gitu. Nah, trik memberi garis juga nanti bisa berbeda-beda. Ini dari baris 4 sampai baris 17. Kalau 18 sepotong sih ya sampai ini ya. Yang FG-nya enggak. Bisa langsung aja semua dihapus FG-nya, atau ini dulu sampai 17 baru kita tambah ini. Terserah triknya seperti apa. Nah, baik ya. Coba kita lihat, kita beri garis berarti sampai 17 untuk menyimpan data 12 kelas sampai baris ke-17. Caranya seperti ini, di blok saja semua. Simpan kursor di paling atas di nomor ini, berarti tahan mouse yang dilepas, geser sampai nama ketua kelas sampai G. Terus geser ke bawah sampai tadi baris ke-17. Nah, gitu ya, di blok. Kemudian masih di home. Nah, kita masih menggunakan submenu home, belum kemana-mana nih. Setelah format column width ya kemarin, merge and center, sekarang memberi ini ada di sini nih, ada border untuk memberi garis-garis, memberi garis border ya. Ini ada yang ikonnya gambar kotak ya, kotak ini. Nah, kita cari gini, ini beri garis karena ini sudah diformat oleh kita, jadi tinggal beri garis aja semua. Nah, ini ada kotak ini, coba klik, ada di sebelahnya ada segitiga panah ya, panah segitiga mengarah ke bawah. Itu pull up, pull down. Membuka, menutup, berarti ada, kalau ada kotak di sebelahnya itu ada pilihan lagi, ada menu berikutnya ya. Nah, di kotak ini coba klik, nah akan ada banyak pilihan. Bottom border berarti hanya yang di blok ini bagian bawah selnya aja yang diberi garis. Kalau bottom, kalau top bagian atas saja, kalau left bagian kiri saja, right border bagian kanan aja. No border berarti menghilangkan semua ya. Nah, kita pilih all border dulu, all border, klik. Nah, kita lihat ini sudah bergaris, tabel yang kita buat tadi sudah bergaris itu ya, belum ada isinya, sudah bergaris. Nah, coba kita lihat contoh, ini udah, coba kita tampilannya supaya kelihatan, kita kecilkan dulu, terlalu kecil. Nah, gini ya. Lihat tabel ini sudah ada garisnya. Ini nomor, untuk nomor ini untuk nomor 1 sampai 12, kelas bahasa IPS sampai MIPA. Ini jumlah, nanti jumlahnya tinggal ketik aja ya. Ini. Nah, ini untuk rumus nanti. Untuk kolom E, LP jumlah laki perempuan jangan ditulis manual. Kita mulai masuk ke rumus yang sudah kita pelajari. Kalau ini laki perempuan nanti jumlah gitu ya, menjumlahkan ini. Nah, yang ini belum lengkap tabelnya, kita lihat karena bagian bawah masih ada ini. Jadi kok di sini formatnya A18 tuh ya. Ini A18 sama B18 di merge, digabung. Untuk di tengahnya ada tulisan jumlah. Nah, kayak sedangkan CDE ini diberi kotak untuk jumlah. Ini jumlah laki-laki seluruh kelas, jumlah perempuan seluruh kelas, yang ini jumlah peserta didik seluruhnya, semuanya gitu ya. Nah, coba jadi kita buat jumlah ini di A18 dan B18. Nah, tempatkan kursor kayak tadi di paling awal, berarti di A18,
ada tulisan jumlah. Nah, jumlah, enter. Nah, udah di enter, baru digabung kayak tadi. Klik di A18, jangan dilepas, geser satu kali ke B18. Merge. Nah, gitu ya, merge ini. Nah, terus pakai garis lagi sampai ini nih. Diblok aja berarti dari A18, B18 yang udah digabung, geser ke C18, D18, E18, udah sampai ini aja. Kemudian masuk ke garis tadi, border. Nah, pilih all, udah aja supaya sekaligus garisnya. All border. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat kerangka tabelnya. Ya, kerangka tabel seperti ini. Nah, supaya cepat penulisan angka gini, kalau kita mengisi ini dengan nomor 1 sampai 12 ya, judul tabel udah, tinggal menulis 1 sampai 12. Itu silakan aja tulis seperti biasa ya, 1, 2, 3, mau 1000, mau 100 gitu. Namun ini komputer ya, jadi otomatisasinya kita manfaatkan. Jadi jangan ngetik biasa gitu. Apalagi kalau datanya sampai ratusan, ribuan, tentu akan memakan waktu yang lama. Nah, contoh gini, kalau menuliskan nomor 1 ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu kalau cuma 12 ya sedikit ya. Nah, namun sambil kita mengenal otomatisasi dalam penulisan angka nomor. Nah, kita lihat kalau mau menuliskan gini, urutannya cukup 1, 2 saja, 1, 2 ya. Kemudian tadi sekali lagi posisi begini, lihat kalau nulis tipe data label nempel di kiri, tapi kalau nama rig angka dia nempel di kanan. Begitu diketik ya, coba ketik angka 3, enter. Tuh dia S32 ya. Ini nempel di kanan. Nah, di kanan. Tidak apa-apa, nanti kita format sekali lagi untuk estetika tabel, untuk nomor senterkan, simetriskan dengan judulnya sini. Jadi nah ini yang kolom ya. Ini kan di pinggir kolom, jadi di tengah kolom, center. Nah, seperti itu 1, 2. Cukup 1, 2 aja. Kenapa? Karena akan kita gunakan otomatisasi penulisan nomor. Caranya, perhatikan ya. Kita udah angka 1, 2 ini diblok. Cara ngeblok ya. Klik di sel A6 yang berisi angka 1, geser ke A7 yang berisi angka 2. Udah lepas. Berarti diblok kan? Diblok. A6, A7 diblok. Yang berisi angka 1, 2. Kemudian kursor tempelkan di pojok kanan bawah, sehingga lihat tanda plusnya dari tebal menjadi tipis. Nah, kalau udah jadi tipis, klik mouse, jangan dilepas, tahan ya. Tahan, kemudian tarik sampai ke A17, karena ini ya kita perlukan 12 nomor. Kalau kelebihan bisa dihapus ya. Ya udah ditarik ini, lepas. Nah, maka muncul karena ini 1, 2, stepnya 1 ke 2, berikutnya nyambung 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi membuat nomor yang banyak ya. Kita cukup menuliskan 2 angka saja gini. 1 ya. Berikutnya angka 2. Nah, posisinya nanti bisa diatur. Dari 2 angka ini diblok dua-duanya, klik di angka 1, jangan dilepas, geser 1 kali. Nah, ke blok, tempatkan kursor di pojok kanan bawah bagian blok ini. Nah, sehingga lihat tadinya kursornya tanda plus tebal ditempel jadi tipis. Nah, ketika udah jadi tipis, klik mouse, jangan dilepas, tarik sesuai keperluan kita sampai 17. Lepas, maka muncul nomor urut 12. Nah, itu kalau 12 sih ya, nggak perlu diotomatisasi juga, bisa diselesaikan sebentar. Tapi ini untuk banyak, ratusan apalagi ribuan, tinggal tarik aja terus ya. Nanti kalau lebih bisa di delete, dihapus. Nah, gitu. Sekarang nama kelas nih. Ini berarti ini data, udah masuk data numerik ini. Nah, bisa diolah contohnya tadi ya. Ini data numerik bisa diolah seperti ini, otomatis berubah.
Sekarang untuk kelas yang pertama itu kita ketik 10 spasi bahasa. Kita huruf besar ya. 10 bahasa. Nah, karena 10 bahasa cuma satu kelas. Jadi udah cukup. Sekarang yang bawahnya ketik 10 spasi IPS. Penulisannya seperti apa? Misalkan pakai titik, bolehlah titik 1. Nah, ini juga ya. Yang bawahnya ini perlu perhatikan. 10 IPS 1. Di sini ada numerik ujungnya, angka. Ini tapi ini teks ya, ini teks. Cuman kita manfaatkan otomatisasi Excel ini. IPS, kelas IPS ada 3. Kalau kita tulis langsung 3-3-nya pun nggak jadi masalah, cuman 3 ya. Tapi kita tunjukkan gini, kita copy kayak tadi. Ini karena cuman 1, jadi 1 aja karena ada teks ini. Kita tempatkan kursor di pojok dari kotak ini, dari kotak sel, dari bloknya di kanan bawah. Sudah menipis, klik tahan. IPS-nya ada 3, jadi cukup menggeser 2 kali, 1, 2. Nah, sehingga ya yang hasil kopinya IPS 2, IPS 3 ya. Kalau banyak, nah sekarang untuk kelas MIPA 10, kita tulis 10 MIPA titik 1. Nah, semuanya ada 8 kelas. Kalaupun mau ditulis satu-satu silahkan, tapi kita akan menunjukkan otomatisasi dengan Excel. Klik simpan di kolom ini, di sel ini ya. Kemudian simpan di pojok kanan bawahnya, jangan di kiri atas, harus di kanan bawah sini. Nah, lihat dari kursor dari tebal menipis, klik tahan, mouse-nya jangan dilepas, geser sampai nomor 12 atau nomor baris 17 ya. Nah, lihat ke 12 lalu lepas. Nah, maka hasilnya muncul di bawahnya, hasil copy otomatis 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau kita tariknya 100 kali ya berarti akan muncul sampai MIPA 100 gitu ya. Tapi buat apa, enggak diperlukan di sini. Nah, seperti itu ya untuk ini. Jadi kalau sedikit kayak gini kan ditulis satu-satu nggak jadi masalah. Tapi kalau banyak sekali ya, kalau kayak misalkan kita lakukan ketika membuat nomor induk peserta didik yang jumlahnya sampai 400-500 gitu, peserta didik baru itu. Nah, kalau menuliskan nomor induk satu-satu manual, kebayang lumayan memakan waktu lama. Nah, tapi dengan fasilitas ini kita gunakan ya, hanya sekejap, ratusan atau bahkan ribuan pun bisa kita buat dengan cepat gitu. Nah, itu ya untuk ini. Nah, sekarang untuk kolom berikutnya, jumlah peserta didik laki perempuan ini tentunya data. Nah, supaya cepat ya, tinggal tulis ya, data numerik itu tinggal masukkan, misalkan ini berapa, 12, yang ini 23 gitu ya. Nah, seperti itu. Posisinya lihat ini di kanan, sel nempel di kanan kalau numerik, di kanan sel. Nanti kita format di tengah ya, tapi kalau nggak jadi masalah di kanan ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, di sini, nah ini supaya cepat aja untuk ini, tinggal ketik ya. Nah, di sini kita ambil aja, kita copy dari sini. Ini bukan jumlah sebenarnya. Nah, ini copy ya. Nah, lihat untuk copy dari sheet ini, dari sheet contoh ke sini, antar sheet ngopi paste itu bukan hanya berlaku dalam sheet yang sama, tapi bisa lintas sheet, bahkan lintas file bisa ya, lintas file bisa itu, lintas workbook. Nah, sekarang gini, udah di blok semuanya, copy, kita gunakan aja ya yang ini ya, sudah di blok, di keyboard tekan CTRL, tekan huruf C, Ctrl C, copy ya, copy, Ctrl C. Atau kalau di menu ini, di menu home, masih di menu home ya, udah di blok, di menu home ada copy tuh, copy duplikat ya, biasa aja ya, di aplikasi lain juga
seperti itu ngopinya. Copy, masuk ke latihan kita, simpan di awal ini, kemudian paste, Ctrl V, atau di sini ada paste nih. Di kanan kiri atas ya, paste. Nah, itu maksudnya supaya cepat aja nih. Nah, data sudah ada, data kelas 10 bahasa 14 12 jadi 26 misalkan. IPS 1 16 20 36, IPS 2 18 18. Nah, sekarang kita tuliskan rumus. Di sini kita menuliskan rumus untuk kalau laki plus perempuan berarti jumlah ya, jumlah. Nah, materi kedua, di pertemuan kedua kita sudah belajar operator aritmetik untuk tambah, itu tanda tambah, itu tanda plus ya. Jadi untuk penulisan di sini menjumlahkan hanya 2 sel, ya langsung aja dituliskan seperti ini. Sama dengan, ingat untuk formula rumus harus pakai sama dengan ya, sama dengan. Kemudian lihat untuk laki-laki kelas bahasa ada di sel C6. Boleh nulis atau tunjuk ini kalau dekat ya. Kalau jauh lihat aja alamatnya sel apa ini. Kalau di sini C6. C6 ya, huruf C-nya kecil besar sama aja sebetulnya. Tapi kita biasakan C besar lah. Huruf kapital ya, C6. Terus ditambah perempuan ada di D6. Tambah D6, kemudian enter. Nah, maka muncul jumlahnya ya. Ini 26. Ini rumus yang melibatkan alamat sel. Kita tidak menuliskan langsung 14 plus 12 walaupun hasilnya 26. Namun nanti ketika ada perubahan, misalkan ada siswa baru yang datang gitu ya, peserta didik baru yang datang, tambahkan ini tidak akan berubah. Maksudnya kayak gini, misalkan ini kita tulis aja ya, misalkan gini nulisnya sama dengan 14 tambah 12, enter, itu 26 ya. Tapi ada siswa baru yang datang, misalkan perempuan, jadi jumlahnya jadi 13, enter. Waktu di enter dia tetap aja 26 karena di sini isinya adalah ini tuh 14 tambah 12. Nah, tapi kalau menuliskan alamat ya, kalau kita tuliskan alamat sama dengan C6 ditambah bergeser sini, sama dengan C6 tambah D6 ya, lupa kita biasakan kapital. C6 tambah D6, enter, maka itu 27 ya. Kalau kita rubah lagi ini 13 jadi 12, enter. Nah, dia langsung 26 berubah otomatis melihat isi selnya ya. Nah, berikutnya berarti yang ini kelas IPS 1 kalian tulis sama dengan C7 tambah D7. IPS 2 kalian tulis sama dengan C8 tambah D8 dan seterusnya. Nah, menulis berulang-ulang posisi rumus yang sama itu kalau datanya banyak memakan waktu juga ya. Makanya kita gunakan yang tadi cara copy tarik ya, copy tarik ke bawah, ke samping juga bisa nanti. Kita lihat ini posisinya di 26 di kanan sel. Kita ketengahkan dulu di sini ya, ada center kolom, klik. Nah, seperti itu supaya ini tidak juga tadi tidak apa-apa. Kemudian kita tarik copy ini, pojoknya tarik saja ke bawah sampai 17. Nah, jumlahnya maka otomatis rumus ini walaupun di sini tulisannya C6 plus D6 ketika di copy karena ini nilainya tidak mutlak,
bergeser sendiri itu ya. Kalau ke bawah lihat, ini jadi C7 D7, yang ini jadi C8 D8. Nah, jadi kita hemat waktu, tidak perlu menulis berulang-ulang. Tapi kalau mau capek ya silahkan tulis satu-satu. C7 D7, C8 D8 sampai C17 D17 sampai yang bawah kelas ini. 16 tambah 20 36. Kalau ada berubah lihat, ini jadi 19, pindah satu misalkan, pindah kelas, enter. Nah, jadi 35 ya, karena ini rumus. Nah, sekarang rumus yang bawah kita gunakan. Untuk yang bawah nanti sebelum ada rumus yang lebih praktis, kita gunakan operator tambah aja dulu ya, operator tambah. Nah, sehingga di sini yang bawah ini pakai rumus untuk jumlah laki-laki nih, berarti di C18 ini jumlah siswa laki-laki, D18 jumlah peserta didik perempuan, sedangkan di E18 jumlah peserta didik keseluruhan ya, jumlah peserta didik keseluruhan ini. Nah, jadi kita nulis pakai itu dulu aja, nggak apa-apa kan untuk latihan ini. Nanti ke latihan berikutnya baru kita lihat yang lebih praktis seperti apa. Nah, kita lihat sini di C18, lihat jumlah peserta didik laki-laki untuk bahasa ada di C6, IPS 1 C7, IPS 2 C8, terus 10 MIPA 8 ada di C17, ini C17 tuh. Jadi kita tuliskan seperti ini ya, kita menuliskan rumusnya pakai sama dengan, mulai dari C6 tuh ya, lihat C6 data 14 orang laki-laki ada di bahasa di C6. Jadi kita tulis langsung C6 tambah C7 tambah C8 tambah C9 tambah C10 tambah C11 tambah C12 tambah C13 tambah C14 tambah C15 tambah C16 tambah C17, enter. Nah, maka muncul jumlah 184. Kalau ada perubahan ini otomatis berubah ya. Coba sama kita ketengahkan dulu, kita biasakan seperti itu untuk data. Nah, lihat sini, kebayang kalau data ininya ada 100, kita nulis sampai 100 bahkan, atau yang ribuan, gimana gitu ya. Nah, tentunya tidak seperti itu. Nanti di Excel sudah menyediakan fasilitas fungsi ya atau formula yang praktis. Namun ini karena kita menggunakan satu operator dulu di pertemuan ini, kini tujuannya adalah membuat tabelnya dulu tadi ya, membuat tabel dan rumus jumlah menggunakan operator tambah. Jadi biarkan dulu seperti ini. Nah, yang sebelahnya kita perlu menulis lagi D untuk perempuan, D6 terus plus sampai D17. Silakan kalau mau capek ya. Nah, tapi kayak tadi kita tinggal copy, geser aja ke samping. Kopinya terserah pakai yang kalian ingat, kalian bisa untuk copy pakai menu apa, cara apa. Nah, tinggal tarik. Nah, udah jumlah perempuan di copy dari sini 231, otomatis bergeser. Lihat D ini ya. Kalau tadi di sini C, ketika di copy ke sebelahnya, ketika di copy ke sel sebelahnya bergeser jadi D. Nah, terus kalau jumlah keseluruhan gimana ini? Jumlah keseluruhan sama, berarti jumlahkan aja tiap kelas. Ini kan ini LP. Berarti jumlah peserta didik bahasa 26, 36, PS2 36, PS3 34. Nah, di sini berarti sama, jumlahkan dari atas ke bawah. Jadi udah aja tinggal copy lagi yang ini. Kopikan daripada nulis berulang-ulang. Kopikan. Nah, muncul jumlahnya 415. Jadi jumlah peserta didik kelas 10, laki-lakinya 184, perempuannya 231,
jumlah seluruhnya 415. Rincian tiap kelas adalah ini ya. Ini rincian tiap kelas. Nah, itu tabel yang kita buat seperti itu. Nah, sedangkan untuk data ini, contoh nama wali kelas ya, karena namanya mungkin lama kalau dituliskan ya. Biar sini namanya wali kelas 10 bahasa, wali kelas 10 IPS 1, cuman ditulis gitu aja ya, supaya cepat dulu. Ketua kelas juga sama, ketua kelas 10 bahasa IPS 1 IPS 2. Dengan cara yang tadi, maka kita bisa menuliskan di sini nama wali kelas, cukup tulis wali kelas 10 bahasa ya, karena cuman satu kelas. Udah cuman bahasa IPS. Sekarang wali kelas 10 IPS titik 1. Tadi penulisannya seperti itu. Coba copy ini 2 kali kayak tadi, tempel di pojok sel. Kalau cuma satu sel ya, tarik 2 kali karena IPS-nya ada 3 maaf. Nah, jadi munculnya lihat IPS 2 IPS 3. MIPA sama wali kelas 10 MIPA titik 1. Nah, nggak perlu berulang-ulang diketik, copy saja karena berurutan. Copy, pojoknya ambil, tarik, copy, tarik sampai baris ke-17 atau ke nomor 12 ya, 10 MIPA 8. Itu sama dengan ini juga, nama ketua kelas, ketua kelas 10 bahasa cuman satu, ketua kita seragamkan, ketua kelas 10 IPS 1. Copy ya, simpan di sel IPS 1 kanan bawah udah menipis, tarik 2 kali ya, MIPA ketua kelas 10 MIPA titik 1, enter, simpan di sel 10 MIPA 1, tempel di pojok kanan bawah, tarik. Nah, sehingga ketua kelas MIPA 8. Nah, ini ya, jadi untuk tabel yang kita buat sudah jadi seperti ini. Ini ada rumus, ingat ya, ini ada rumus, ini numerik biasa. Jadi sekarang 3 tipe data Excel ada di sini. Ini judul, ini label ya, kelas, judul tabel juga label, sama nama kelas label, nama wali kelas label, semuanya ini. Walaupun ada angka ini ya, ada angka 1, ini nggak bisa dikalikan dibagikan nanti. Ini masuk kategori label sini. Ini. Nah, yang ini jumlah peserta didik tiap kelas, karena kita menginput data sesuai data yang ada ya. Ini numerik, ini numerik. Nah, sedangkan yang LP ini formula. Jumlah keseluruhan tiap kelas ini formula. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tergambar ya, tertangkap materi yang disampaikan pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tunggu materi berikutnya di Excel pertemuan keempat. Masih lanjutan dari sini. Itu dulu untuk kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.